warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kira-kira siapa nih yang gak hadir? Fitra Ibu. Fitra, kenapa Fitra? Lagi izin Ibu. Oh, lagi izin. Oke, baik. Semoga yang lagi izin semua urusannya dipermudah. Nah, sebelum kita masuk, mari kita berdoa bersama-sama dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Anak-anak, siapa di sini yang udah punya akun TikTok atau akun Instagram? Coba angkat tangan. Oke, hampir semua punya ya. Nah, pernah gak ketika kalian scroll TikTok atau IG, kalian nemu konten video orang yang lagi pamer-pamer? Misal nih ya, pamer jalan-jalan ke luar negeri, pamer beli barang mewah, boros uang gitu ya. Apalagi sampai ada yang pamer ibadah. Pernah lihat gak? Pernah, sering Bu. Nah, atau kalian pernah merasa gak kalau misalkan kalian itu iri dengan teman kalian yang punya nilai bagus, hidupnya lebih enak dari kita, dapat hadiah, sampai kalian bilang, ih kenapa ya hidup dia enak, kok aku enggak? Pernah gak kalau kayak gitu? Alhamdulillah Enggak, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalian pernah merasakan atau menemukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, berarti secara tidak langsung kita semua sudah menemukan pembahasan atau permasalahan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, takabur, hasad, dan juga sum'ah. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa yang pertama, mengetahui apa itu berfoya-foya, ria, takabur, hasad, dan juga sum'ah. Dan yang kedua, Ibu harap kalian bisa mengenali contoh-contohnya dalam kehidupan kalian masing-masing sehari-hari di media sosial maupun kehidupan nyata. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalian bisa menghindarinya dari kehidupan kalian masing-masing. Setuju? Siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik anak-anak sekalian, kita bahas yang pertama dulu, yaitu berfoya-foya. Apa sih berfoya-foya itu? Ini artinya menghamburkan harta untuk hal yang sia-sia dan juga berlebihan. Contoh nyatanya apa? Kalian pasti pernah lihat kan konten haul belanja di TikTok. Nah, beli baju puluhan pasang, beli skincare yang harganya jutaan, padahal yang ngabur habis. Nah, itu salah satu bentuk dari berfoya-foya. Ini ada dalil Al-Quran ya teman-teman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bolos itu adalah saudara-saudara setan. Ada ria, apa sih itu ria? Ria adalah beramal atau beribadah tapi tujuannya bukan karena Allah, melainkan supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya, sholat atau sedekah tapi distoriin dulu. Nah, atau baca Al-Quran tapi sambil nge-live, biar apa? Biar dapat like dan juga followers. Nah, niatnya itu kan udah belok ya, bukan lagi karena Allah. Nah, itu disebutnya ria. Jadi niatnya itu hanya ingin dapat followers, dapat like gitu. Jadi bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sum'ah. Nah, sum'ah ini teman-teman mirip dengan ria, tapi ini lebih ke arah menceritakan atau menyebut-nyebut kebaikan sendiri supaya didengar dan dipuji oleh orang lain. Misalnya, tadi aku udah info kalau tinggal sedikit lumayan banyak gitu ya. Padahal tujuannya cuma mau dapat pujian. Nah, jadi coba teman-teman ingat bedanya ria sama sum'ah itu. Kalau ria ingin dipujinya itu pas beramal langsung gitu, langsung pamer gitu. Tapi kalau sum'ah itu belakangan, jadi pengen diceritain dulu, baru itu disebut dengan sum'ah. Jadi kalau misalkan ria itu ketika kita melakukan sesuatu itu langsung dipamerin, tapi kalau sum'ah itu diceritain di belakang seperti itu. Lanjut, selanjutnya yaitu takabur alias
mengatasinya dengan istilah takabur ini. Takabur itu sombong, merasa diri paling hebat, paling pintar, paling keren, dan juga parahnya lagi merendahkan orang lain. Nah, contoh nyatanya di sini, siswa yang nilai UN-nya tinggi, terus bilang ke teman-temannya, kamu mah mana bisa gitu kan? Nilai aja segitu kecil ya. Atau sampai dia mau bareng teman yang dianggap kurang keren. Nah, di sini ada sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Itu ya, jadi takabur itu sombong. Selanjutnya ada hasad. Hasad itu adalah dengki atau iri hati. Bukan sekadar diri biasa, tapi sampai berharap nikmat orang lain itu hilang atau berpindah ke kita. Contohnya, teman kalian terpilih jadi ketua OSIS, terus dalam hati berharap, semoga dia gagal atau dicopot jabatannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengertian dari materi yang kita bahas hari ini. Oke ya, baik, Ibu akan nanya nih ke teman-teman sekalian. Di sini udah ada contoh-contoh gambar, di mana ini ada contoh-contoh perilaku yang tadi Ibu jelasin. Kalau misalkan anak-anak nyimak apa yang udah Ibu jelasin tadi dari pengertian di dalamnya, kalian pasti udah tahu jawabannya ini apa. Coba, ini yang pertama nih. Yang pertama, dia lagi sujud, lagi sholat, tapi dia selfie. Itu termasuk apa? Sifat apa? Iya. Betul. Kalau misalnya ini, dia merasa dirinya keren, dia merasa dirinya sombong. Itu sifat apa teman-teman? Takabur. Kalau misalnya ini, dia nggak mau melihat teman-temannya sukses atau dia nggak mau melihat teman-temannya juara, itu apa namanya? Hasad. Nah, kalau ini menghambur orang, itu namanya Foya. Kalau yang terakhir, yang tadi Ibu bilang, kalau misalkan dia tuh menceritakan kebaikannya kepada orang lain agar ingin dipuji, itu apa ya namanya? Sum'ah. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian tidak bisa menyimpulkan atau bisa menjawab gambar ini apa, berarti teman-teman udah nyimak apa yang udah Ibu jelaskan tadi. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan bagi kalian 5 kelompok. Karena metode pembelajaran hari ini yaitu PJBL, Project Based Learning, maka dari itu Ibu akan kasih kalian kasus nyata di kehidupan kita sehari-hari, dan Ibu akan bagi secara 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok kalian cari dan juga kemukakan masalah apa yang terjadi di kasus tersebut, dan itu termasuk sifat apa. Ini berhubungan dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi dan juga jelaskan tadi. Maka dari itu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi, dan setelah itu paparkan dan presentasikan di depan kasus apa yang kalian temui dan juga apa solusinya. Setelah Ibu bagikan kelompok, ada 5 kelompok, itu tugas teman-teman itu harus mempresentasikan berdasarkan temuan kasus kalian di soal yang udah Ibu kasih. Oke, baik. Dari kelompok 1, apa jawabannya? Oke, kasusnya Dika baru dapat uang jajan lebih, langsung beli jajan mahal setiap hari sampai uangnya habis dalam 2 hari, termasuk sifat berfoya-foya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 yaitu kasus cari upload story ibadah bukan karena Allah, tapi biar terlihat soleha, termasuk sifat mulia. Oke, baik. Kelompok 3 jawabannya apa? Budi menceritakan kebaikan sendiri agar dipuji orang lain, termasuk sifat sum'ah. Oke, betul. Kelompok 4. Rena merendahkan teman yang nilainya lebih rendah, termasuk sifat takabur. Oke, betul. Kelompok 5. Andi berharap sepeda temannya rusak karena iri, termasuk sifat hasad. Oke, baik. Alhamdulillah, pemaparan hasil kerja kelompoknya sudah selesai. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali dengan pemaparan kalian yang sangat bersemangat dan juga bagus sekali dalam menjawab persoalan-persoalan hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan nanya nih, siapa yang jawab cepat, dia pasti dapat nilai yang bagus dari Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa bedanya riya dan juga sum'ah?
Nah, jadi jawabannya itu perbedaan riya dan juga sum'ah yang tadi kata ibu bilang ya, riya itu kalau misalkan pamernya itu ketika melakukan langsung, tapi kalau misalkan sum'ah itu di belakang, jadi dia membicarakan kepada orang lain agar ingin validasi atau ingin dipuji. Nah, coba pertanyaan yang kedua, kalau misalkan nih teman-teman tuh iri sama teman kalian yang berprestasi, tapi irinya itu dijadikan sebagai motivasi untuk kalian berkembang jauh lebih baik. Apakah itu disebut hasad atau bukan? Jawabannya bukan ya teman-teman, itu artinya ghibtoh atau iri yang diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan ibu? Karena iri tersebut membuat dia menjadi semangat atau menjadikan motivasi gitu untuk dia lebih baik ke depannya. Karena iri positif ya Bu. Iya betul sekali. Setelah ini ibu akan kasih tugas untuk teman-teman dikerjakan minggu depan. Tugasnya itu coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Kalian menemukan sifat apa? Apakah menemukan sifat koya-koya, takabur, sum'ah, atau hasad? Nah, coba kalian tuliskan di kertas satu lembar dan juga kalian tuliskan apa sih yang jadi motivasi kalian untuk menghindari sifat-sifat tersebut dan juga apa solusinya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baik teman-teman sekalian, kita alhamdulillah sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan dan juga bisa mengingat terus apa yang sudah ibu ajarkan hari ini dan juga bisa mengamalkan di kehidupan kalian masing-masing. Sebelum ibu tutup, ibu ada kata-kata dulu buat kalian. Nah, hidup yang penuh manfaat bukan diukur dari seberapa banyak yang kita punya atau seberapa banyak orang yang memuji kita, tapi dari seberapa tulus niat kita dan seberapa baik akhlak kita kepada Allah dan juga sesama. Semoga kita semua bisa jadi orang yang ikhlas, orang yang rendah hati dan jauh dari sifat-sifat yang tadi kita pelajari sama ibu. Mari kita tutup dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.